Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Neneng Nur Intan, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan topik diskusi 6, yaitu tentang kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Dalam paparan ini, saya akan mengulas pentingnya kesetaraan gender, peran guru sebagai agen perubahan, tantangan yang masih dihadapi di sekolah dasar, serta solusi yang dapat diterapkan dalam kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam pendidikan berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini penting agar setiap anak dapat berkembang sesuai potensinya. Guru memiliki peran besar sebagai agen perubahan melalui sikap, cara mengajar, dan kebijakan di kelas. Guru dapat menumbuhkan kesadaran serta praktik kesetaraan di lingkungan sekolah. Setiap langkah kecil menuju kesetaraan akan berdampak besar bagi masa depan siswa dan juga masyarakat. Lalu, apa pentingnya kesetaraan gender di pendidikan dasar? Kesetaraan gender sangat penting di pendidikan dasar karena pada tahap inilah karakter dan pandangan anak terhadap dunia mulai terbentuk. Pendidikan yang setara membantu menghapus stereotip gender dan menumbuhkan rasa saling menghargai antar siswa. Dengan demikian, anak laki-laki dan anak perempuan dapat berpartisipasi aktif dan percaya diri tanpa dibatasi peran tradisional. Lalu, apa peran guru dalam mendorong kesetaraan gender? Guru adalah agen perubahan yang menciptakan lingkungan inklusif bagi semua siswa, menghilangkan stereotip dan mendorong kerjasama. Guru menjadi sosok sentral dalam menerapkan kesetaraan gender. Lalu, apa tugas guru dalam kesetaraan gender ini? Yang pertama, guru berperan sebagai role model yang menunjukkan perilaku inklusif di kelas. Yang kedua, guru juga berfungsi sebagai agen perubahan yang mampu membentuk budaya sekolah yang setara dan bebas dari bias. Ketiga, guru harus menumbuhkan empati dan saling pengertian di antara siswa melalui kegiatan kolaboratif dan diskusi terbuka. Semua ini membangun suasana kelas yang harmonis dan saling menghormati. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi diskriminasi di sekolah? Yang pertama, melalui observasi perilaku. Memantau interaksi antara guru dan siswa membantu mengidentifikasi diskriminasi yang terjadi. Observasi ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil. Yang kedua, analisis materi. Memeriksa buku teks dan materi pembelajaran dapat mengungkap bias gender yang mungkin ada. Hal ini memungkinkan pengembangan konten yang lebih adil dan representatif. Kemudian yang ketiga, mendengarkan siswa. Mengumpulkan pengalaman siswa terkait kesetaraan gender membantu memahami perspektif mereka. Ini mendorong dialog dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang menghargai kesetaraan. Lalu apa saja tantangan yang sering muncul dalam kesetaraan gender di sekolah dasar? Yang pertama, stereotip gender. Stereotip gender ini masih kuat terjadi di masyarakat, khususnya di masyarakat pedesaan. Ini terjadi karena orang tua masih menganggap siswa laki-laki atau anak laki-laki itu lebih harus unggul dibanding siswa atau anak perempuan. Ini mempengaruhi cara siswa berperilaku di sekolah.
yang dapat menghambat potensi belajar semua anak. Kemudian yang kedua, minimnya kompetensi guru. Guru kadang tanpa sadar memperlakukan siswa berbeda berdasarkan gender, yang dapat menciptakan ketidakadilan dan mengurangi motivasi belajar pada beberapa siswa. Kemudian yang ketiga, buku teks bias. Masih banyak buku teks yang mengandung bias gender, yang dapat mengurangi representasi perempuan dan mempengaruhi pandangan siswa tentang kesetaraan di masa depan. Lalu, apa saja solusi yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, membangun kesadaran dan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Untuk mengatasi stereotip gender yang masih kuat, sekolah perlu melibatkan orang tua melalui sosialisasi dan kegiatan bersama. Guru juga harus menjadi teladan dengan memperlakukan siswa secara adil dan memberi kesempatan setara dalam setiap kegiatan tanpa membedakan jenis kelamin. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan kolaborasi. Solusi terhadap kurangnya pelatihan adalah dengan memperbanyak kegiatan pelatihan dan berbagi praktik baik antar guru tentang pembelajaran berperspektif gender. Sekolah juga dapat membentuk seperti tim kecil atau komunitas belajar guru yang fokus pada penerapan pendidikan inklusif dan sensitif gender. Selanjutnya, yang ketiga, menyediakan dan mengembangkan materi pembelajaran yang tanggap gender. Untuk mengatasi bias pada buku teks, guru dapat menyeleksi dan menyesuaikan materi ajar agar lebih seimbang dan menggambarkan peran laki-laki dan perempuan. Selain itu, guru juga dapat membuat bahan tambahan seperti cerita, video, atau proyek yang menanamkan nilai kesetaraan dan menghargai perbedaan. Ajakan untuk bertindak. Kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab guru, tapi juga seluruh elemen pendidikan. Dengan menciptakan ruang belajar yang saling menghargai dan merayakan perbedaan, kita dapat membentuk generasi yang lebih adil, berdaya, dan berempat. Mari bersama-sama kita berkomitmen menghapus batasan gender agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, dan ditutup dengan mari ciptakan pendidikan yang setara untuk semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.